menonton video ini. Siang ini ngobrolin sedikit tentang masalah cagar budaya. Beberapa waktu yang lalu ada orang curhat, calon klien, semoga aja jadi. Ada kasus di desa, salah satu desa di kecamatan sebelah barat Tulungagung. Saya tidak bisa karena kita juga belum deal dan tetap harus menjaga kerahasiaan atau privasinya, tentang sepetak tanah yang didirikan tugu atau prasasti yang berupa kayak candi gitu modelnya. Tapi karena keterangannya ya namanya orang desa, seperti tugu Jaya. Tugu keterangannya pendiriannya sejak era Orde Baru 90-an. 80-90-an. Dan di situ zaman dulu kan orang-orang juga kurang paham aturan. Akhirnya terjadi kejadian yang bikin dia shock ketika dia mau membangun pagar di rumahnya. Pagar karangan dulu sudah cuma pagar bambu. Di sini dia pengen membuat pagar tembok agar lebih jelas sesuai dengan tanahnya. Tapi ternyata dihalang-halangi oleh perangkat tidak menyebut bagian apa, tapi perangkat desa. Karena di situ katanya itu termasuk benda cagar budaya. Nah, kita tinjau dari undang-undang ya. Benda cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya. Karena memiliki nilai penting bagi dan atau melalui proses penetapan. Selagi belum ada penetapan, benda itu belum dapat dikategorikan benda cagar budaya. Nah, benda cagar budaya adalah, ini pasal 2-nya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia berupa kesatuan kelompok atau bagian-bagian ya atau sisa-sisanya yang memiliki kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jadi kalau nggak ada sejarah perkembangannya, ada nilai budayanya, atau di situ kesan di situ untuk mengenai penetapan, mengenai statusnya harus ada proses pengalian. Proses pengaliannya ada diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Cagar Budaya. Pendaftaran adalah pengaliannya melalui pendaftaran dulu. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah, kabupaten atau kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Kalau itu tidak ada, percuma. Jadi tidak bisa klaim serta-merta. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Nah, di sini setelah melakukan pendaftaran, masuk register, di situ terjadi pengalian pemindahan hak pemilikan atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang pada orang lain atau kepada negara. Jadi kalau milik perorangan, kalau ditinjau dari pasal 16-nya tadi, ini harus dihargai lah.
Jadi ada hak-hak keperdataan, ada hak private-nya yang harus dihormati dan dihargai. Nah, di situ pendaftaran apa bisa langsung serta-merta diterima? Tidak bisa. Ada pelibatan tim ahli cagar budaya, adalah kelompok ahli pelestari dan dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Jadi ingat, di sini harus ada tenaga ahlinya. Pelestari adalah orang-orang yang kompeten, memiliki kompetensi, ada sertifikasinya, ada pelatihannya juga. Alhamdulillah saya juga pernah ikut pelatihan, dan di sini tolong kalau ada perkara-perkara seperti ini dilibatkan atau melibatkan eh, orang yang punya kemampuan atau punya paling tidak pernah mengikuti pelatihan, punya kompetensi. Masalah hukum juga tolong libatkan masalah hukum, ahli hukum, advokat. Advokat punya KTA, punya BAS, berita acara sumpah. Ini bukan iklan, mohon maaf kalau ada para pihak yang tersinggung, tapi jangan sembarangan melibatkan orang yang tidak kompeten dipaksakan untuk kompeten. Memaksakan para pihak. Tidak boleh. Di sini akan terjadi permasalahan yang tambah meruncing. Waktu itu kembali ke klien, calon klien yang saya sebutkan tadi. Saran saya, lengkapi surat-surat, dibuktikan, lakukan pembuktian, dan di situ tetap lakukan upaya perdamaian. Kalau memang membutuhkan, kontak saya atau advokat yang lain yang memang tidak ada keterikatan dengan perangkat atau oknum-oknum yang tadi berkepentingan atau menginginkan memperjuangkan benda dan atau bangunan yang diklaim tadi. Sekian dulu pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata.